Shalom, mari kita pada saat ini membahas tentang penginjilan. Dan penginjilan yang kita bahas pada pagi hari ini itu kita akan membahas pemberitaan Injil kepada segala makhluk. Mari kita buka ayatnya di dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Markus 16 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, jika kita melihat ayat ini, apakah yang dimaksud dengan segala makhluk yang harus menerima Injil dan kemudian mereka bisa percaya akan pemberitaan itu? Nah, jelas di sini dikatakan bahwa kalau kita memberitakan Injil kepada manusia, maka manusia itu memiliki akal budi dan berpikir tentang apa yang dia terima, dan kemudian dia bisa menjadi percaya. Nah, pertanyaannya dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini, itu dijelaskan kepada segala makhluk. Kita tahu bahwa makhluk hidup yang ada itu sangat beragam di dunia ini. Apakah ayat ini bertujuan memberitakan Injil juga harus disampaikan kepada binatang, kepada pohon, atau kepada binatang laut yang semuanya itu adalah makhluk? Apakah mereka juga harus mendengarkan kabar baik ini? Nah, kita bahas ayat ini tentang berita Injil. Berita Injil itu adalah berita baik, berita sukacita. Tentang apakah berita baik itu? Yaitu tentang rancangan serta karya Allah dalam menyelamatkan manusia yang telah berdosa, di mana akibat dari dosa itu sendiri adalah kematian. Dan kita melihat karena manusia yang sudah berdosa, di dalam kejatuhan dosa manusia pertama, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17, ya. Akibat dari manusia yang telah berdosa, manusia yang telah jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 17 dikatakan bahwa terkutuklah bumi atau tanah, sehingga manusia yang berdosa itu mengalami kesusahan dalam mengusahakan tanah untuk kehidupan, dan bahkan mengalami sakit dan kematian. Itu akibat dari dosa yang telah ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melihat tentang bumi atau tanah yang dikutuk oleh Allah. Ya, kita tahu bahwa manusia juga dibentuk dari tanah. Artinya kalau Allah melakukan kutuk terhadap tanah, maka manusia ada di dalamnya. Manusia ikut di dalam kutuk akibat dari dosa yang diperbuatnya. Nah, kita melihat juga di dalam kejadian yang lain, di dalam kitab Kejadian yang pasal yang kedua ayat yang ke-19, ya, di situ dituliskan asal mula dari segala makhluk yang dijadikan oleh Allah. Ternyata kalau kita melihat ayat ini, itu juga makhluk-makhluk yang ada itu pun berasal dari tanah atau dari bumi. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain itu semuanya ada dalam kutuk karena mereka berasal dari tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kabar Injil atau berita baik yang disampaikan itu adalah rancangan dari Allah sendiri yang ingin memulihkan keadaan dunia yang telah jatuh dalam dosa. Maka Allah yang adalah kasih, dengan kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini, menyediakan, memberikan keselamatan untuk memulihkan dari kerusakan dan kematian segala makhluk ini, makhluk-makhluk yang berasal dari tanah, dari bumi, sebagai akibat dosa, dengan cara memberikan penyelamat yang dapat mengalahkan kematian itu sendiri. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Allah pada saat manusia jatuh dalam dosa pertama kali,
maka Allah sudah mengatakan tentang rancangannya dalam proto-evangelium. Artinya Injil yang pertama yang disampaikan oleh Allah bahwa Allah akan mengalahkan maut dengan mengutus putranya yang tunggal yang dilahirkan oleh perempuan yang berdosa. Nah, kita melihat di sini. Jadi, keselamatan Allah itu sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri di dalam kitab Kejadian, dan itu sudah terlaksana pada saat Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Sang Firman Allah untuk datang dalam rupa manusia di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Nah, dalam kematian Kristus Yesus Tuhan, disitulah karya Allah yang terbesar yang dapat melaksanakan segala rancangannya, di mana dalam pengutusan Yesus Kristus Tuhan dari kelahiran, dalam semasa hidup di dunia, sampai pada penderitaan, bahkan korban nyawanya di atas kayu salib, semua bertujuan untuk mengembalikan semua keadaan yang tidak baik akibat dosa. Karena upah dosa adalah maut, maka manusia yang berdosa sedang berjalan menuju maut. Dan itu dia memerlukan seorang juru selamat. Dan juru selamat itu telah dikirimkan oleh Allah dalam Kristus Yesus Tuhan, yang dia sudah menebus kita, manusia yang berdosa, dari perbudakan dosa. Dari dosa-dosa yang ada, yang mengakibatkan kematian, baik oleh kematian manusia dan juga segala kerusakan makhluk-makhluk yang ada, dan bumi yang terkutuk karena dosa. Nah, bagaimana Allah bisa merancangkan suatu rancangan tersebut dengan mengirimkan putranya yang tunggal untuk disalibkan, namun dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan segala kuasa alam maut. Dan dia menjadi Allah yang hidup, Allah yang menang atas segala dosa. Dan kita percaya bahwa setiap orang yang mempercayai korban Kristus Yesus Tuhan sebagai korban yang menghapuskan dosa kita, maka kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah, kita melihat bagaimana Allah memulihkan dalam karya Kristus Yesus Tuhan. Ya, bahwa setiap orang percaya dalam daging itu mengalami kematian. Ya, siapapun akan mengalami kematian. Namun karena rancangan Allah tidak berhenti sampai dia telah korbankan putranya yang tunggal, namun suatu kehidupan yang baru yang kelak akan dipulihkan oleh Allah, itu akan terjadi. Kapan? Pada saat kedatangan Kristus Tuhan yang kedua kali. Ya, kedatangan Kristus Tuhan yang kedua kali itu akan membangkitkan tubuh kita yang akan mati, yang ada di dalam tanah. Nah, di mana roh kita? Roh kita yang ada di dalam tempat penantian itu pun akan dipersatukan kembali. Disitulah kita akan menjadi makhluk yang dimuliakan, dipulihkan oleh Allah di dalam kebangkitan orang mati. Karena kita percaya kepada Kristus, maka kita mendapatkan pemuliaan. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata Bapak Ibu tidak selesai sampai di situ. Kedatangan Kristus yang kedua kali juga memulihkan semua keadaan, baik manusia yang dari debu tanah dan juga segala makhluk dan seluruh bumi. Ya. Di situ akan dipulihkan oleh Allah, bukanlah bumi yang ada ini akan dilenyapkan, tetapi diubahkan, ya, dilepaskan dari kutukan akibat dosa pertama. Nah, disitulah bumi akan dipulihkan, setiap orang yang percaya akan dibangkit
dilakukan, dan kita yang masih hidup pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan diubahkan. Kita semua akan masuk dalam tubuh kemuliaan yang memiliki kodrat yang ilahi. Di dalam kitab Petrus dikatakan demikian. Dan kita akan dipulihkan dalam kodrat ilahi. Demikian juga bumi atau tanah yang terkutuk akan dipulihkan. Disitulah terjadi kehidupan langit baru dan bumi baru. Yang kita hidup di dalamnya tanpa dosa. Tidak ada lagi dosa dalam langit baru dan bumi yang baru. Dan kita hidup bersama dengan Kristus di langit baru dan bumi yang baru. Dan juga segala makhluk dan segala tanah yang ada itu mengalami pemulihan karena Kristus Yesus Tuhan. Karena manusia yang berdosa itu percaya dan mendapatkan pemulihan, maka segala tanah dan bumi di mana manusia berasal itu pun akan dipulihkan di kehidupan di langit baru dan bumi yang baru. Inilah yang dikatakan bahwa pemberitaan Injil akan terjadi untuk juga semua makhluk. Amin. Tuhan memberkati.